Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita bisa tidur tanpa obat dan bangun tanpa alat. Alhamdulillah. Sementara banyak di luar sana saudara-saudara kita yang merindukan dua nikmat itu. Tidur tanpa obat, bangun tanpa alat. Maka semoga nikmat itu hari ini kita gunakan untuk berbuat baik sehingga Allah ridha kepada kita. Imam Hasan Al-Basri berkata, seandainya Allah menghukum langsung pelaku maksiat dengan cara memutus rizki mereka, maka niscaya semua manusia di muka bumi ini akan musnah. Karena kita semuanya bermaksiat. Tetapi tidak dengan Allah. Kita yang terus bermaksiat, Allah masih menyirami kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka ya Allah, jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mengapa kita perlu meminta kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang bersyukur? Karena Allah sendiri yang sudah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang-orang yang mampu bersyukur itu sedikit. Yang lain mengeluh, yang lain merasa kurang, yang lain merasa tidak punya apa-apa, yang lain merasa kurang segala-galanya. Maka mari kita ikrarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berdoa di setiap waktu paginya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Saudaraku, lihat doa ini. Apa yang pertama diminta baginda Nabi dalam doanya di pagi hari? Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW meminta ilmu terlebih dahulu sebelum meminta yang lain. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Minta ilmu dulu, baru minta rizki, baru minta amal yang baik. Mengapa saudaraku? Karena hanya dengan ilmu kita akan mencari rizki yang baik. Karena hanya dengan ilmu kita bisa menjadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi amal yang salih. Maka semoga duduk kita hari ini dalam rangka menuntut ilmu menjadi kebaikan di sisi Allah, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Saudaraku yang baik, sebelum mulai tidak bosan mengingatkan. Mari kita bersihkan hati kita, mari kita perbaiki niat kita, mari kita perbaiki terus adab kita terhadap ilmu. Ada seorang ulama, ketika beliau duduk di majelis ilmu, beliau kehabisan penanya. Lalu beliau keluar dari majelis beliau. Beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang memiliki pena, akan aku ganti dengan uang 1 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Katakan 2 juta. Bayangkan, ada satu pulpen Pilot atau pulpen Zebra, beliau ganti dengan uang 2 juta, dengan dinar. Mengapa beliau begitu ingin mendapatkan pulpen itu? Karena beliau tidak ingin kehilangan satu bait pun sesuatu yang disampaikan oleh gurunya. Karena beliau tidak ingin kehilangan kesempatan dalam mencari ilmu. Maka Allahu Akbar, begitu mudahnya hari ini Allah datangkan ilmu ke tempat kita. Melalui media, melalui siaran radio, melalui posting-postingan yang masuk ke dalam WA kita. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ilmui itu. Sambut postingan itu dengan niat hati yang baik, agar yang datang ke HP kita, yang kita dengar lewat telinga kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa MTTV-mu, pendengar Radio Purnama Sidi, dan saudaraku semuanya. Kali ini insya Allah kita akan belajar tentang satu obat, tentang merek jamu
Kita kalau sakit biasanya mencari obat-obat terbaik untuk mengobati penyakit kita. Penyakit fisik lalu kita pergi ke rumah sakit atau ke tempat dokter. Lalu bagaimana dengan penyakit hati? Allahu Akbar. Obat terbaik bagi penyakit hati adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang obat, kalau kita berbicara tentang kesehatan, penyakit jasmani, pakarnya sudah ada. Para dokter, para praktisi kesehatan, ada rumah sakit. Tapi ketika kita berbicara tentang penyakit hati, Allahu Akbar, tidak ada resep lain yang lebih hebat, yang lebih manjur, kecuali resep qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana Allah berfirman dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Dan kali ini insya Allah kita akan belajar satu obat yang bernama jamu jati kendi. Suatu hari guru kami mengajarkan kepada kami, "Nak, kalau kau ingin hidupnya nyaman, dicintai banyak orang, dimanapun engkau bisa hidup bersama berdampingan dengan siapapun, engkau pun akan memiliki hati yang tenang, maka minumlah jamu ini setiap saat." Lalu kami para murid berkata, "Wahai Kiai, apa maksud dari jamu yang Kiai sampaikan tadi?" Lalu Kiai menjelaskan, jamu jati kendi itu singkatan dari jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Kiai kami meneruskan nasihatnya. Kalau ingin hidup kita selamat, baik di dunianya dan akhiratnya, jaga lisan, jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Tayyib, saudaraku yang baik, kita mulai dari jaga mulut, jamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Ada seorang hamba yang berkata satu perkataan saja, namun Allah murka, itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan bisa jadi ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat saja, tetapi Allah ridha dengan kalimat itu, bisa mengantarkannya ke dalam surga. Maka betapa pentingnya menjaga ucapan yang kita lakukan. Lalu Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang lain. Ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang satu hal yang mendekatkan kita kepada neraka, sekaligus mendekatkan kita kepada surga." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, jaga mulutmu, jamu. Lalu Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis lagi. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling mendekatkan manusia ke dalam neraka?" Rasulullah kembali menjawab, mulut, lisan, ucapan. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, tidak akan lurus imannya seorang muslim kecuali lurus hatinya. Dan tidak akan lurus apa yang ada di dalam dada kita kecuali lurus pula ucapannya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamu, jaga mulutmu. Ada satu kisah yang luar biasa. Kisah seorang pemuda yang dititipi oleh Allah rizki yang berlimpah. Lalu datang kepadanya tamu yang ternyata itu adalah takmir dari sebuah masjid. Tamu itu datang bermaksud meminta bantuan dari pemuda itu. Tamu itu berkata, "Wahai fulan, kami sedang membangun masjid dan kami kurang dana. Kami butuh dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini." Lalu pemuda ini bertanya, "Berapa dana yang kalian butuhkan?" Takmir pun menjawab, "Sekian." Lalu apa jawaban pemuda ini? "Baik, akan saya lunasi semua kekurangan itu. Syaratnya satu, jangan sampaikan kepada siapapun kalau saya yang membantu menyelesaikan pembangunan masjid itu." Allahu Akbar, indahnya hal pemuda ini. Kalau kita hari ini infak 100 juta mungkin kita akan panggil media. Tapi pemuda ini berpesan kepada takmir masjid tersebut untuk tidak mengatakan kepada siapapun siapa yang menyelesaikan pembangunan masjid itu. Singkat cerita, berdirilah bangunan masjid yang luas, yang megah. Pemuda itu lambat laun terus semakin tua. Ketika membantu, pemuda itu berusia 25 tahun.
Dan ketika dia semakin menua, usianya masuk pada usia 50 tahun, dia melewati masjid yang pernah dibangunnya bersama cucunya. Lalu cucunya berkata, "Kakek, siapa yang membangun masjid ini?" Pemuda yang saat ini sudah menjadi tua itu menjawab, "Wah, itu Simbah yang bangun. Kalau nggak ada Simbah dulu mungkin masjid itu nggak akan berdiri. Kalau Simbah dulu nggak ngasih bantuan mungkin masjid itu nggak akan selesai." Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang baik, kemana pahala sedekah yang selama ini beliau simpan? Hilang seketika karena satu ucapan. Kalau bukan Simbah yang bangun, tidak akan ada masjid yang berdiri di tempat ini. Allah, betapa setan tidak ingin kita lulus dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Setan akan merusak. Berapa tahun? Dari usia 25 tahun sampai pemuda ini menjadi tua, 50 tahun, ada jarak 25 tahun. Dan setan terus menggoda hatinya untuk menghancurkan pahala keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Dengan apa? Dengan ucapan yang begitu ringan, tetapi menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Maka saudaraku yang baik, lisan. Betapa banyak perbuatan kita yang rusak, hilang pahalanya, berkurang pahalanya, gara-gara kita tidak menjaga lisan. Bulan Ramadan kita pergi tarawih, pulang tarawih kita melihat pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu lisan kita dengan enteng mengatakan, "Bocah kayak kon sembahyang angele, orang kok disuruh sholat berkali-kali nggak berangkat-berangkat." Kalau kita mengucapkan itu dengan hati yang merasa sombong karena kita sudah tarawih, maka saat itu juga pahala tarawih kita tertransfer kepada orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan itu. Ketika ada seorang ibu pergi ke sebuah majelis ilmu, lalu sepulang dari majelis ilmu, beliau berjumpa dengan temannya, dan beliau berkata, "Walah, buni komono angel kalau dijak ngaji, sulit kalau diajak ngaji." Allahu Akbar. Kalau kita mengucapkan itu dengan rasa kesombongan di dalam hati kita, merasa lebih baik saat kita duduk di majelis ilmu, saat itu juga pahala ngaji kita tertransfer pada saudara kita. Allahu Akbar. Lisan. Dan saking bahayanya lisan, bahkan lisan bisa menghalangi orang untuk mencintai Islam. Ini kisah yang kedua, semoga menginspirasi kita semua. Saat ada seorang pemuda yang baru hijrah, dia baru pengen kenal Islam, dia baru pengen belajar tentang Islam, lalu dengan pedenya dia pergi ke masjid. Dia belum belajar, baru pengen tahu Islam. Ketika masuk masjid, pemuda ini lupa mematikan handphonenya. Lalu ketika imam Allahu Akbar, pemuda ini ikut sholat, mulailah HP-nya itu berdering. Pemuda ini belum tahu. Kalau HP kita berdering, kita baru mulai sholat, matikan HP itu, supaya tidak mengganggu. Bahkan pemuda ini belum tahu kalau masuk masjid, hendaklah kita menjaga adab, HP-nya dimatikan, minimal di silent. Belum tahu. Maka dia biarkan sampai akhir sholat dan HP-nya terus berdering, yang otomatis mengganggu seluruh jamaah yang ada di masjid itu. Lalu usai sholat, ada seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang sudah duduk di majelis ilmu, lalu memanggil pemuda ini dan berkata dengan kata-kata yang menusuk hati pemuda ini. Dan membuat pemuda ini berkata, "Ya Allah, saya baru mau kenal Islam. Begitu masuk masjid, saya dipermalukan di depan umum, sakit." Lalu pemuda ini memutuskan, saya nggak mau ke masjid lagi. Karena malu. Karena sudah direndahkan di hadapan saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Gara-gara lisan. Lalu dia pergi ke sebuah kafe. Dia memesan minuman. Dia kembali kepada tabiat lamanya. Dan ketika minuman itu tumpah, baristanya berkata dengan ramah, "Tenang aja bro, kita ganti dengan minuman yang baru." Lalu ucapannya itu membuat pemuda ini merasa nyaman. Lalu akhirnya pemuda ini memutuskan, ya sudah, saya lebih nyaman. Orang-orangnya lebih lembut ucapannya. Mereka lebih welcome. Mereka lebih halus. Lalu akhirnya pemuda ini memutuskan untuk tidak mengenal Islam. Inilah yang disebutkan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang kebaikan Islam itu tertutup karena perbuatan-perbuatan orang Islam itu sendiri. Orang jadi nggak mau datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena yang sudah datang ke majelis ilmu kata-katanya tidak baik.
Orang tidak mau ke masjid, kenapa? Karena yang sudah sholat di masjid perkataannya belum baik. Maka saudaraku, sholatlah, datanglah ke majelis ilmu, berjamaahlah, pelajarilah Islam setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan mintalah pertolongan Allah. Sebagaimana Nabi Musa ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah dengan satu doa yang kita hafal semua. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jaga lisan, minta selalu pertolongan Allah dalam setiap kali kita mau berbicara. Yang kedua adalah jati. Jaga hatimu. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, Anas meriwayatkan suatu hari baginda Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba baginda Muhammad SAW berkata, wahai sahabatku, setelah ini akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Allahu Akbar. Sahabat lalu riuh, siapakah gerangan laki-laki yang akan datang itu? Abu Bakar kah, Utsman kah, Ali kah, Umar kah? Ternyata yang datang adalah laki-laki Badui dari kalangan Ansar. Dia datang dan wajahnya masih basah dengan air wudhu. Lalu salah satu tangannya menenteng sendal. Sendalnya dikempit, menunjukkan dia berasal dari pedalaman. Lalu ia sholat, setelah sholat ia berlalu. Hari kedua baginda Muhammad SAW kembali berkata, setelah ini akan datang laki-laki dan dia adalah calon penghuni surga. Sahabat kembali penasaran, siapa yang akan datang? Ternyata yang datang adalah laki-laki yang sama dari hari yang pertama. Masih dalam keadaan yang sama. Wajahnya basah dengan air wudhu dan salah satu tangannya menenteng sandal. Hari ketiga baginda Muhammad SAW berkata lagi, setelah ini akan datang laki-laki dan dia adalah calon penghuni surga. Lalu sahabat kembali penasaran, siapa yang akan datang? Ternyata yang datang adalah laki-laki yang sama dari hari pertama dan kedua. Dan masih dalam keadaan yang sama. Allahu Akbar. Lalu seorang sahabat bernama Abdullah Amr bin As merasa penasaran. Dia mengejar laki-laki ini dan berkata, wahai saudaraku, aku sedang punya masalah dengan ayahku. Dan aku tidak ingin pulang ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Lalu laki-laki Ansar ini berkata, baiklah, mari, menginaplah di tempat kami. Menginaplah Abdullah Amr bin As. Malam pertama dia mencari tahu apakah gerangan yang dilakukan oleh calon penghuni surga di malam-malamnya. Abdullah Amr bin As menunggu, akankah laki-laki ini menghabiskan sepanjang malamnya untuk salat qiyamul lail, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk berzikir. Ternyata malam pertama Abdullah Amr bin As tidak mendapati laki-laki ini bangun malam. Baiklah, saya tunggu malam kedua. Malam kedua berlalu, lagi-lagi tidak didapati laki-laki ini bangun untuk mendirikan sholat malam. Begitu terus sampai malam ketiga. Hanya saja sahabat Abdullah Amr bin As melihat laki-laki ini ketika terbangun dari tidurnya, ngelilir begitu. Beliau mengucapkan zikir kepada Allah sampai datang waktu subuh. Dan Abdullah Amr bin As mendapati laki-laki ini selalu berbicara perkataan yang baik. Lalu Abdullah Amr bin As merasa putus asa. Tidak ada yang spesial dari laki-laki ini. Dia hampir saja berlalu. Ketika ia hampir berlalu, laki-laki ini memanggil, wahai fulan. Lalu Abdullah Amr bin As berkata, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan bapak saya. Saya hanya penasaran mengapa Rasulullah mengatakan Anda adalah calon penghuni surga. Sementara saya menginap di rumah 3 hari dan saya tidak mendapati Anda mempunyai ibadah spesial. Lalu laki-laki ini berkata, iya, saya tidak punya ibadah lain kecuali yang Anda saksikan. Hanya saja wahai saudaraku, aku adalah seorang laki-laki yang mohon kepada Allah untuk selalu menjaga hatiku dari hasad dan dari benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara mukminku yang lain. Allahu Akbar. Lalu sahabat Nabi ini menganggukkan kepalanya. Oh, ini dia amalan yang membuatmu masuk surga, menjaga hati.
Saudaraku yang baik, mana yang lebih mudah? Tidak sombong atau puasa Senin Kamis? Mana yang lebih mudah? Puasa Ramadan atau menahan amarah? Mana yang lebih mudah? Duha atau tidak suudzon? Mana yang lebih mudah? Membaca Al-Quran atau menjaga diri dari sifat sombong? Maka saudaraku, mari kita mati-matian berupaya semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah fisik, tetapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah supaya hati kita selalu terjaga dari penyakit-penyakit hati. Karena kadang-kadang kita digoda setan untuk mati-matian beribadah fisik. Sholatnya cakep, zuhanya cakep, puasanya mantap, sedekahnya jangan tanya, tetapi ujubnya juga mantap, sombongnya juga jalan, hasadnya juga jalan. Fala'iyadu billah. Lalu ketika kita tahu kisah seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam, ulama yang dijuluki Hatim, seorang ulama yang tuli. Kisahnya sederhana. Ketika beliau didatangi seorang perempuan untuk bertanya tentang agama, qadarullah. Perempuan ini di hadapan Hatim bin Asam itu, mohon maaf, buang angin. Untuk menjaga perasaan perempuan ini, Imam Hatim berpura-pura tidak mendengar apa yang telah terjadi pada perempuan ini. Lalu meminta kepada perempuan ini, Bu, ulangi lagi pertanyaannya. Saya belum dengar pertanyaannya. Allah, betapa tenangnya perempuan ini. Mungkin di dalam hatinya berkata, Alhamdulillah, insya Allah Imam gak dengar kalau tadi saya kentut. Tahukah kita? Imam Hatim Al-Asam menjaga ini 15 tahun sampai perempuan itu meninggal. Dan beliau berpura-pura tuli demi menjaga perasaan hati perempuan ini. Allahu Akbar. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya Allah, beri kemampuan kepada hamba untuk menjaga hati dan menjaga hati orang lain. Itulah jati, jaga hatimu. Dan yang terakhir, jamu kita adalah kendi, kendalikan dirimu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk menjaga hawa nafsunya, menahan diri. Allahu Akbar. Saudaraku, Imam Al-Hasan berkata, seseorang akan diliputi kebaikan, akan dijaga dari syaitan, bahkan selamat dari neraka apabila dia mampu menahan dirinya dari 4 perkara. Saat raghbah, saat rahbah, saat syahwah, dan saat ghadab. Seorang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia mencintai sesuatu. Betapa banyak saudara kita yang saat ini hobi mati-matian mengkoleksi sesuatu dan dia melupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Hidupnya full untuk sesuatu yang menjadi hobinya. Maka saudaraku, tahan. Kita boleh cinta kepada sesuatu, tapi cinta itu kita sertai ilmu. Seperti doa kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kita mencintai sesuatu, tapi kita minta dibimbing oleh Allah. Yang kedua, menahan diri saat kita takut. Berita tentang neraka itu menakutkan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya engkau mendengar apa yang aku dengar, maka niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Tetapi ketakutan kita terhadap neraka tidak boleh membuat kita merasa takut, lantas kita tidak mau beramal, tidak mau menikah, tidak mau makan, mau ibadah terus. Tidak demikian kata Rasulullah SAW. Tapi takut itu kita barengi dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Selanjutnya adalah menahan diri dari syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Setiap kita dititipi syahwat. Tetapi insya Allah orang yang berakal dan hatinya dipenuhi dengan ilmu, syahwatnya akan selalu berada di bawah. Namun orang yang enggan datang ke majelis ilmu, akalnya tidak dipenuhi dengan iman, maka syahwatnya akan selalu di atas. Syahwat ditambah lalai sama dengan maksiat. Tapi syahwat ditambah ilmu, insya Allah akan menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tahan dirimu saat marah. Guru kami menasehati, nak, kalau mau marah, zikir dulu. Zikirnya 40 S. Apa itu guru? S yang pertama sabar, S yang kedua sabar, S yang ketiga sabar, S yang seterusnya sampai 40 sabar. Jadi ketika kita mau marah,
sabar, sabar, sabar 40 kali. Saat kita mau mengeluh, syukur, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah 40 kali. Insya Allah. Kata-kata yang keluar, sikap yang keluar setelah kita berusaha menahan diri dengan zikir akan berbeda dari sikap orang-orang yang tidak mau menahan hawa nafsunya dengan zikir. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Semoga jamu itu bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan menjadi lantaran orang-orang mencintai kita semuanya. Tidak lupa mengingatkan pada sesi akhir kajian ini kepada saudaraku semua yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah, zakat mal. Mari kita bersama-sama salurkan itu semuanya melalui lembaga kita tercinta, Lazismu Wonosobo. Alamatnya satu kantor dengan Radio Purnama Sidi. Bahasa saya dulu waktu di SMP, wis gampang, dilongkrang. Maka semoga dengan zakat, infak, sedekah yang kita tunaikan, Allah membantu kita dalam kehidupan, Allah mengganti kebaikan-kebaikan kita dengan keberkahan di dunia dan di akhirat. Demikian kajian singkat kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat terlebih dahulu untuk yang bicara sebelum untuk yang mendengarkan. Astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebujulan? Enggak. Muhammad